Halo guys, selamat datang di channel Reaksi Instan. Kali ini aku bakal bikin konten tentang review buku. Eh, karena kemarin ada beberapa orang yang bilang bahwa review buku yang pertama itu yang The Interpreter of Maladis itu katanya terlalu lama kalau dibikin 30 menit dan katanya bertele-tele juga. Jadi sekarang aku mau nge-review buku secara singkat, diusahakan sesingkat mungkin deh. Singkat, padat, dan jelas. Tapi kan kemarin aku juga riset beberapa video di YouTube gitu kan, ternyata cara nge-review bukuku itu belum terlalu tepat buat dibilang sebagai konten nge-review buku. Jadi di konten kali ini bakalan sedikit berbeda dari konten review buku yang pertama. Oke, langsung aja. Buku yang mau review kali ini adalah ini judulnya. You are what you think, you are what you believe. Ini ditulis oleh Cahyo Satria Wijaya, penulis buku bestseller 19 menit menaklukkan orang-orang di sekitar Anda. Nah, sekarang kita bahas dari cover depannya dulu ya. Cover depannya tuh warna kuning. Jujur aja pertama kali aku beli buku ini dulu di Gramet itu adalah karena aku suka lihat covernya. Secara di sini itu di sini itu dia kayak raja catur warna hitam ngadepin 5 pion warna putih sendirian. Artinya apa? Artinya kayak ketika aku ngeliat ke buku ini tuh artinya dia berbeda dan dia bisa mendominasi kelima bidak ini tadi loh. Jadi seperti apa yang kita bilang ya, leader lah. Terus warna kuning dan warna hitam, fontnya ini menjelaskan bahwa buku ini tuh isinya keren gitu loh. Intinya gitu aja. Aku lihat kan, oke lah kita bilang jangan nilai buku dari covernya. Tapi aku pertama kali beli buku ini beneran karena covernya. Soalnya kan kalau di Gramet kan beberapa buku ada yang nggak punya contoh buat dibaca ya. Jadi semuanya udah diplastikin gitu. Dan ya karena aku ngelihat buku ini depannya keren, akhirnya aku beli. Cuman lupa waktu itu belinya berapa ya. Sekitar 40 sampai 45 kalau nggak salah. Udah lama juga. Hampir lupa juga isinya gimana, tapi setelah aku buka barusan aku baca dikit-dikit lagi, akhirnya aku ingat ternyata buku ini membahas tentang pikiran positif. Jadi kayak keuntungan kita berpikir positif gitulah. Nah, di belakang ini ada sinopsisnya. Aku bacain deh ya. Pikiran layaknya sebuah lokomotif. Tindakan kita digambarkan sebagai gerbongnya. Kemana arah laju gerbongnya ditentukan oleh lokomotif. Begitupun apa yang kita perbuat. Terlepas baik atau buruknya, semua tergantung pada pikiran kita. Setiap hari kita dikontrol oleh pikiran. Pikiran juga merupakan sebuah aset yang dimiliki seorang manusia. Pikiran juga merupakan salah satu faktor penentu sebuah keberhasilan ataupun kegagalan seseorang. Setiap hari, manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Dan satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pikiran tersebut adalah pengarahan. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka sekitar 60.000 pikiran akan keluar dari memori ke arah negatif. Sebaliknya, jika pengarahannya positif, maka sejumlah pikiran yang sama juga akan keluar dari ruang memori ke arah positif, seperti yang diungkapkan oleh Jack Canfield dan Mark Victor Hansen dalam Aladdin Factor. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, maka apa yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi. You are what you believe adalah apa yang Anda percayai. Oleh karena itu, kalau yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita setiap hari adalah hal-hal yang negatif, maka dampaknya akan destruktif atau merusak. Sebaliknya, kalau yang kita tanamkan ke dalam pikiran adalah hal-hal yang baik dan positif, tentu dampak dalam kehidupan kita akan menjadi positif dan konstruktif. Lawan terberat dalam diri manusia adalah dirinya sendiri, yaitu pikiran dan perasaannya. Gagal atau berhasil tergantung bisa atau tidak dia menaklukkan pikirannya. Nah, sinopsisnya dia sudah keren gitu kan. Terus yang aku suka dari buku ini adalah dia tuh setelah ngasih tahu, setelah ngasih kita arahan buat self improvement gitu kan, buat kita lebih level up. Dia itu di setiap, nggak di setiap sih, di beberapa halaman tuh ada quotes quotes kayak gini, udah aku tandain.
Jika Anda melakukan sesuatu yang positif, alam semesta akan memberikan feedback yang positif pula. Sebaiknya jika Anda melakukan sesuatu yang negatif, maka alam semesta juga akan memberikan feedback yang negatif. Jadi kayak dari halaman pertama sampai 22 itu ada ceritanya, terus di terakhir itu ada quotes ini sebagai rangkuman dari cerita sebelumnya, dan itu ada di beberapa lembar. Itu di halaman 23 tadi, terus di halaman 46. Pikiran Anda sangat berpengaruh pada cara Anda bersikap atau memandang suatu hal. Pikiran Anda akan memunculkan berbagai gambaran dan emosi yang akan menjadi pemicu sikap Anda. Terus lanjut, ada di halaman 88. Si penulis ngambil kata-kata quotes gitu dari seseorang. Aku kurang tahu juga siapa dia ini. Namanya Baltasar Gracian. Atau gitu ya gitu ya nyebutnya. Atau kalau aku tipu nanti tolong dibenerin ya cara penyebutannya orang ini. Dia ngomong gini, orang bijak mengerjakan sesuatu dengan segera apa yang orang bodoh lakukan pada akhirnya. Kedua-duanya mengerjakan hal yang sama, hanya pada waktu yang berbeda. Itu kayak sebenarnya simple, tapi karena kita baca buku ini dan kata-katanya bener, akhirnya yang di bagian ini tuh jadi mengena banget gitu loh, mengena banget di dalam hati. Terus juga yang aku suka dari buku ini adalah setelah dia memberikan teori, setelah memberikan arahan, setelah memberikan nasihat, setelah memberikan kita bahan buat merenung, buat memikirkan lagi apa yang telah kita lakukan selama ini, apakah itu negatif atau positif. Dia juga memberikan sebuah inspirasi di bagian 6. Jadi nggak cuma teori dan nggak cuma permisalan, tapi ada juga diberikan contoh nyata atau contoh dari cerita-cerita gitu kan, di dunia, di masa lalu atau di masa sekarang. Pokoknya ada cerita gitu loh dibikin, jadi kita bisa lebih relate dengan buku ini karena ada cerita setelahnya gitu. Nah, dari aku pribadi setelah baca buku ini, aku bisa bilang aku ngasih 8/10 deh ya. 8/10 kurang 2 itu karena aslinya aku lebih suka baca novel ketimbang self improvement seperti ini. Tapi buat buku ini aku enjoy banget pas bacanya. Bahasanya juga terasa ringan, nggak berat di kepala gitu. Jadi kita nggak terlalu harus memikirkan sampai berkali-kali baru paham artinya. Kita sekali dua kali baca aja udah ngerti. Dan ya itu makanya tak kasih 8/10. Tapi bukan berarti itu nilai yang rendah. 8/10 itu udah tinggi. Dan karena aku pribadi penyuka novel, bukan penyuka buku improvement, buku ini tuh udah menurutku bagus banget dan kalian wajib punya, entah itu buat koleksi atau buat panduan kalian menjalani hidup. Buku self improvement yang ini tuh keren banget, dari Cahyo Satria Wijaya. Keren. Oke lah ya, itu aja buat video kali ini, buat konten kali ini. Nggak usah lama-lama banget, karena nanti takutnya kalian bosen dengan review-review yang mungkin segmentis, nggak semua orang bisa nerima gitu. Karena kan ya ini buku, dan bukunya juga tentang motivasi gitu, jadi lebih segmentis ya. Maafin kalau masih banyak salah-salah kata dan salah-salah pengucapan dan salah-salah yang lain. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Seperti biasa ya, nggak tahu bakal dibikin kapan, semutnya aja, tapi diusahakan seminggu 2 atau 3 kali upload gitu lah ya ke depannya. Oke, sampai jumpa.